Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat inayah hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga malam hari ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian ilmu kitab Ibanatul Ahkam, sarah daripada kitab Bulughul Maram ya. Insyaallah kita masih akan membahas tentang babul hissi 'alal khushu'i fis shalah, bab tentang anjuran khusyuk di dalam salat ya. Perintah khusyuk di dalam sholat. Karena sholat ini terbagi kepada dua hal ya. Satu, terkait dengan syarat sahnya sholat, itu bicara terkait dengan masalah fikih, bicara terkait dengan masalah syariat ya. Dan sahnya sholat ini bisa diketahui. Jadi sholat kita apakah sah atau tidak sah itu bisa diketahui. Akan tetapi yang kedua ada syarat diterimanya sholat. Syarat diterimanya sholat itulah yang disebut dengan khusyuk. Nah, sedangkan khusyuk ini ya sulit kita deteksi. Makanya seberapa banyak yang diterima dalam sholat kita, seberapa besar persentasenya kita khusyuk di dalam sholat. Jadi kalau misalkan khusyuknya 30%, berarti yang diterimanya yang 30%. Kalau khusyuknya 50%, yang diterimanya 50%. Dan kadang-kadang power sholat itu justru karena khusyuknya. Jadi kita akan lanjutkan tentang babul hissi 'alal khushu'i fis shalah, bab anjuran melakukan kekhusyuan di dalam sholat. Hadis 196 ya dalam kitab Ibanatul Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoi kepada Jabir bin Samurah. Qala, berkata Jabir bin Samurah, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi sholati aw la tarji'u ilaihim, rawahul Muslim. Berhentilah aqwamun, suatu kaum, yarfa'una absarahum, dalam mengangkatkan pandangan-pandangan mereka, ilas samai, kepada langit, bis sholati, di dalam sholat, aw la tarji'u ilaihim, atau Allah tidak akan mengembalikan pandangan mereka, ilaihim, kepada mereka, rawahu Muslim. Jadi ayat hadis ini pertama menjelaskan kepada kita larangan memandang atau mengangkatkan pandangan kita, mata kita ke langit, ke atas ketika kita dalam sholat. Kalau misalkan kita tidak berhenti ya di dalam melakukan pandangan kita ke atas di dalam sholat, Allah bisa tidak mengembalikan lagi nanti pandangan kita kepada semulanya. Ini larangan tunggak tengok di dalam sholat, nengok atas, nengok kanan, nengok kiri. Kenapa sebabnya? Karroha syari'ul hakimu rob al-basari fis sholati ila samai li'anna fi dhalika i'radun anil kiblati syar'iyyati wa mandoron basya'an binisbati lin nadiri ilaihi wa huwa fis sholah yakhrujuhu an wad'is sholati syar'i
walakin la tabtulus sholata bihi. Jadi syariat itu memakruhkan ya, mengangkatkan pandangan ke atas di dalam sholat karena dia adalah merupakan keberpalingan orang yang sholat itu anil kiblah, dari kiblat. Jadi kita itu kalau misalkan kita mengangkatkan pandangan kita ke atas, berarti kita sama dengan berpalingnya kita dari kiblat. Sedangkan kiblat itu adalah merupakan tempat di mana kita harus hadapkan wajah kita ketika sholat. Makanya yang disebut dengan menghadap kiblat itu, Pak, bukan hanya tubuh kita, termasuk pandangan kita pun begitu, makanya ke bawah. Jadi kalau kita mandang ke atas, itu sama dengan kita memalingkan pandangan kita ke arah kiblat, ke kiri ataupun ke kanan. Maka yang disebut dengan kita menghadapkan wajah kita ke kiblat itu adalah keseluruhan daripada tubuh kita. Bahkan Ibnu Umar itu ketika dalam sholat, Pak, jangankan tubuhnya, kalau dulu kan sholat mungkin nggak ada karpet seperti kita, itu dia kalau mau sholat sampai sendalnya pun diarahkan ke kiblat, gitu. Diarahkan ke kiblat. Jadi ini menunjukkan bahwa seluruh tubuh kita itu harusnya diarahkan ke kiblat. Kaki kita pun harusnya diarahkan ke kiblat. Makanya kalau yang disebut dengan menghadap ke kiblat keseluruhan tubuh kita, makanya kan kalau dalam bahasa ayat kan kita menghadapkan fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wajah itu kan merupakan representasi daripada keseluruhan tubuh kita. Jadi yang disebut dengan wajah di sini bukan hanya wajahnya yang menghadap ke kiblat, tapi keseluruhan tubuh kita. Karena kalau dalam bahasa balaghah wajah itu adalah merupakan majaz mursal. Disebutkannya adalah wajah, tapi maksudnya adalah keseluruhan daripada tubuh kita. Jadi semuanya menghadap kiblat. Ini yang disebut dengan semua menghadap kiblat itu begini, Pak. Ya, saya berikan contoh ya, Pak ya. Misalkan kalau misalkan kita sholat, ini kaki kita tuh kan biasanya banyak kan begini. Dan terpi ya, rupi gitu. Betul nggak biasa begini? Saya tanya, kalau begini sebetulnya kaki sudah menghadap kiblat atau belum? Nah, kalau begini sudah menghadap kiblat atau belum? Tadi memalingkan wajah, memalingkan mata ke sana aja itu sama dengan dia yang aradan anil kiblat. Dia berpaling dari kiblat. Jadi kalau matanya begini, berarti dia berpaling dari kiblat. Kalau matanya begini ke kiri, berpaling dari kiblat. Nah, sekarang ketika kakinya begini, berpaling dari kiblat enggak? Berpaling dari kiblat. Jadi Ibnu Umar itu sampai ketika dia mau sholat, sendalnya saja, Pak, bakiatnya itu dihadapkan ke kiblat sampai begitu. Jadi yang disebut dengan fawalli wajhaka satrul masjidil haram itu, wajah di situ adalah keseluruhan daripada tubuh kita. Nah, kalau ini kurang menghadap kiblat, tapi bagaimana menghadap kiblat? Makanya begini menghadap kiblat. Lurus gitu. Ini menghadap kiblat. Ya. Makanya kalau di dalam hadis Bukhari kan al-mankiba bil mankibi. Ya, wal qadama bil qadami. Jadi bahu kita nanti nempel dengan bahu saudara kita, dan begitu pun terkait dengan mata kaki kita nempel dengan mata kaki saudara kita. Makanya kalau Imam Syafi'i kan mengatakan seberapa jarak antara kaki kita dengan kaki sebelahnya itu ketika kita dalam sholat. Kalau Imam Syafi'i dijengkali satu jengkal. Tapi kalau ulama kita sebahu lah, semua ulama yang lain sebahu. Jadi sebahu. Jadi patokan kaki itu adalah sebahu. Kalau Imam Syafi'i sampai dijengkali satu jengkal. Jadi yang benar menurut para ulama salaf itu adalah begitu. Jadi jangan pula kita terlalu lebar kalau begini. Allahu Akbar. Karena kalau misalkan kaki itu bisa dilebarin, bisa dikecilin, tapi kalau misalkan ini kan nggak bisa dilebarin dan dikecilin. Makanya dia adalah sini. Makanya ketika itu adalah ini menghadap kita. Dan ternyata ketika kita menghadap kiblat seperti ini, itu ternyata, Pak, ternyata memang rasanya beda. Jadi kalau misalkan begini, kita berdiri begini, itu terasa lebih kokoh dibandingkan kita berdiri begini, Pak. Kalau begini tuh kadang-kadang kalau misalkan kita agak tarik ke belakang begini, Pak, jatuh. Kalau misalkan ke depan gini, jatuh juga. Tapi kalau misalkan begini, ini kalau mau dicoba silakan takut syukuran pura-pura gitu loh, berdiri semuanya. Kalau misalkan begini, Pak, ini nggak juga. Kalau begini,
kokoh dia. Tapi kalau begini saja, langsung menjebak. Kalau misalkan, tapi kalau misalnya kita begini, itu kayak nempel gitu, Pak. Nempel. Mau praktekin nggak, Pak? Nempel Pak, kayak gini, Pak. Iya. Tapi kalau begini mana? Itulah yang menyebabkan Rasulullah itu sholat itu sampai berdiri itu lama, Pak. Kuatnya berdiri lama. Karena tubuh kita yang besar ini, kalau begini, Pak, ditopang oleh seluruh kaki, Pak. Jadi seluruh kaki itu menopang tubuh kita yang besar. Tapi kalau misalkan kita begini, tubuh kita yang besar ini cuma ditopang oleh apa? Oleh segini, Pak. Tumit. Makanya begitu dicondongin ke belakang dikit, dia langsung. Begitu dicondongin ke depan dikit, ada. Tapi kalau begini, saya condongin ke belakang. Nah, itu menghadap kiblat. Sama sebetulnya. Menghadap kiblat ketika kita ngangkat tangan pun sama. Kalau begini nggak menghadap kiblat sebetulnya. Yang menghadap kiblat itu gimana? Bisa begini. Nah, ini namanya menghadap kiblat. Jadi ternyata dalam syarah hadis ini, jangankan terkait dengan tubuh kita yang lain, mata pun ternyata dipalingkan ke atas, ke kiri dan ke kanan, itu disamakan dengan apa? I'radun anil kiblah. Dia sama saja dengan memalingkan daripada matanya dari kiblat itu sendiri. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah SAW, walaupun larangan itu adalah merupakan makruh. Walakinnahu la tabtulus sholata fihi. Jadi tidak membatalkan sholat, cuma makruh saja kita di dalam sholat. Nggak membatalkan sholat, tapi makruh saja. Nah, tetapi kan sebetulnya ketika kita semakin memahami ya dalil-dalil terkait dengan masalah ini, seharusnya kita makin menyempurnakan. Karena kita doakan, selalu berdoa kepada Allah kan, di penghujung daripada sholat kita, ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, ya, ala dzikrika wa husni ibadatika, dan ya Allah, bantu aku untuk selalu memperbaiki ibadah-ibadahku. Jadi kita selalu terus perbaiki ibadah-ibadah kita, ya. Jadi hadis ini menganjurkan kepada kita, satu, agar kita khusyuk dalam sholat, dan ancaman kepada orang yang sholat ketika dia memalingkan matanya, pandangannya ke atas atau ke langit dalam keadaan ketika dia sholat. Ya. Yang kedua adalah walahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat, walahu, dan masih daripada Jabir, ya, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridho kepada Aisyah, qalat, berkata Aisyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, la sholata bihadrati ta'ami wala huwa yudafi'uhul akhbathan. La sholata, janganlah sholat, bihadrati ta'am, dengan dihidangkannya makanan, wala huwa yudafi'uhul akhbathan, dan jangan juga sholat dengan menahan akhbathan. Ya, akhbasan itu dua hadas, ya. Satu adalah akhbasan itu menahan buang angin, yang kedua menahan buang air kecil. Jadi jangan sampai kita sholat, satu, dalam rangka kita terhidangnya makanan ketika mau sholat. Yang kedua, jangan kita sholat ketika kita menahan kentut dan menahan buang air kecil. Apalagi kalau misalkan tekanannya itu sudah terlalu kencang, Pak, jangan. Karena kentut ini kan ada dua, Pak. Ada kentut syaitoniah, ada kentut memang dari setan. Jadi ketika kita mau sholat itu, setan itu pertama, Pak, menggoda kita itu sebetulnya ketika awal kita mau sholat, itu dia fokus di wajah kita. Sehingga kita itu ketika sholat, wajah kita itu pinginnya nengok kiri kanan atau ke atas. Itu ternyata adalah godaan setan. Jadi makanya ketika awal-awal sholat, setan itu fokusnya di mana? Di depan, Pak. Tapi ketika sholat itu mau berakhir, Pak, sholat maghrib misalkan, rokaat pertama, rokaat kedua, setan itu fokus ke goda kita itu di depan.
Tapi begitu kita mau rakaat terakhir, setan itu dari depan pindah ke belakang, Pak. Ngapain? Dalam hadis yang lain, itu ditiupin pantat kita agar seolah-olah kita itu satu, ada sesuatu yang keluar. Yang kedua, ditekan kita itu pingin keluar angin gitu loh. Sehingga kita tidak bisa menyelesaikan sholat. Akhirnya kita nanti masbuk lagi, dan masbuk lagi. Makanya kalau tekanan itu ditahan, Pak, kemudian hilang, itu dari setan, Pak. Tapi kalau misalkan tekanan itu pingin buang angin ataupun buang air kecil, ketika ditahan beberapa detik kemudian dia hilang, itu berarti itu dari setan. Kalau misalkan semakin ditekan semakin nekan, semakin ditahan semakin neken, ditahan lagi neken sampai ngehejen kita gitu loh. Itu tobi'iyah, Pak. Buru-buru kita batalkan daripada nanti jebol ngeganggu orang yang lain, Pak, gitu loh. Makanya kalau Imam Malik kan ketika dalam kondisi seperti itu bisa batal, kata Imam Malik kan begitu. Makanya dilarang. Kenapa dilarang seperti itu? Ini saking kita diperintahkannya khusyuk, ya. Bahwa jangan sampai hati kita itu tersibukkan, hati orang-orang sholat itu tersibukkan dengan hal-hal yang sebetulnya dia di luar sholat. Misalkan terkait dengan makanan terhidang. Bukannya kita sibuk terkait dengan bagaimana mempersiapkan sholat yang khusyuk, melaksanakan sholat yang khusyuk, tapi dengan makanan terhidang itu hati kita sibuk kepada makanan gitu. Kalau bahasa orang kita kan begitu. Lebih baik kita makan ingat sholat daripada sholat kita ingat makan. Apalagi kalau makanannya prasmanan pas-pasan, Pak, gitu. Itu repot, Pak, pokoknya, Pak. Kita sholat duluan ya, kalian makan aja dulu. Makanan prasmanan, pas-pasan, kita juhur dulu. Udah pikiran itu pasti konsentrasinya kemana, Pak? Duh, kebiasaan enggak nih? Kebagian enggak nih? Akhirnya kita sibuk ke sana. Makanya lebih baik kita makan ingat sholat daripada sholat kita ingat makan. Jadi nggak boleh disibukkan pikiran kita dengan hal-hal yang demikian. Nah, ini yang saya pernah katakan di awal, bahwa memang khusyuk itu kan banyak tingkatannya, Pak. Ya, ada 5 kan, ada lima bentuk kekhusyuan. Ini dari hadis-hadis yang kita bahas ini. 1, ada yang namanya khusyuk persiapan. Dari awal kita sudah bahas. Bagaimana dari semenjak kita mendengar azan, kemudian kita bersegera untuk berwudu, kemudian mempersiapkan pakaian yang baik, pakaian yang bersih dan indah, kemudian kita berjalan ke tempat sholat dengan tenang, kemudian hilangkan segala bentuk gangguan, sampai Nabi itu ada gorden yang diberikan hadiah kepada Aisyah, suruh dihindarkan, suruh dipalingkan sama Nabi. Kenapa kata Nabi? Karena gorden itu motifnya mengganggu kehusuanku dalam sholat. Bayangkan Nabi saja terganggu dengan gorden yang banyak motifnya, apalagi dengan kita. Makanya saya nggak yakin kalau misalkan orang sholat, Pak, sejadahnya itu pakai koran, Pak. Nggak yakin saya khusyuk itu orang. Itu yang ada dia baca koran, Pak, bukan baca sholat. Kalau bukan sholat kayaknya itu. Itu kadang-kadang suka ada orang yang ketika sholat dia ternyata sejadahnya apa, alasnya koran. Gimana ceritanya dia sholat alasnya koran? Yang dia baca apa gitu? Kecuali dia merem kayaknya gitu loh ya. Itu hilangkan segala bentuk gangguan. Itu namanya khusyuk persiapan. Nah, yang kedua adalah khusyuk dari sisi bacaan. Kalau bacaan itu dibaca dengan tartil, dengan pelan, dengan perlahan. Nah, yang ketiga adalah khusyuk gerakan. Gerakan itu 1, lakukan dengan tenang. Yang kedua, gerakan itu harus sesuai dengan sunnah Nabi. Makanya kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Karena sholat itu tidak bisa improvisasi, ya. Karena sholat itu harus benar-benar melihat Nabi sholat. Ustaz, saya tidak pernah melihat Nabi sholat. Makanya hadis-hadis terkait sholat itu tadi, sami'tu, ya, aku mendengar, kemudian haddatsani, diceritakan kepadaku, itu rata-rata begitu. Ya, kemudian ro'aitu, aku melihat. Hadis-hadis tentang sholat rata-rata begitu, Pak. Aku mendengar, aku melihat, dikabarkan kepadaku, sehingga hadis-hadis tentang sholat itu rata-rata betul-betul hadis yang mutawatir betul gitu. Bahwa para sahabat Nabi itu melihat bagaimana Nabi sholat. Mereka mendengar bagaimana Nabi itu apa yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu khusyuk dari sisi gerakan. Makanya gerakannya sesuai sunnah Nabi, gerakannya itu harus tenang, harus pelan, perlahan. Jangan refleks, apalagi spontanitas.
Makanya gerakan itu harus dikendalikan oleh pikiran dan hati kita, bukan refleks kita. Nah, yang ketiga adalah khusyuk dari sisi pikiran. Nah, ini yang paling susah kadang-kadang. Ya, kita kadang-kadang sholat sudah 5 menit, kadang-kadang masih sempat-sempatnya nyusun program, Pak, kadang-kadang. Makanya tidak sedikit orang sholat bukan ketemu Allah, Pak, ketemu kunci, ketemu dompet kadang-kadang, Pak, gitu. Karena kerjaan pikiran itu begitu biasanya. Pikiran itu, Pak, pikiran itu. Makanya kalau teman saya itu bilang, ketika kita ngomong A, B, C, dia langsung bilang, Ustaz Syukron, kalau di pikiran mas semuanya juga gampang. Yang susah itu kan kita mengerjakannya. Pikiran ini kan cepat, Pak. Dan dia itu nggak boleh nganggur, Pak. Kalau dia nganggur dikit, dia cari kerja sendiri, Pak. Itu pikiran kayak begitu. Makanya kita kalau misalkan sholat, pikiran kita nggak dikasih kerjaan, dia nyari kerja sendiri. Makanya tidak sedikit orang ketika sholat sebetulnya pikirannya itu kemana-mana, Pak. Badannya di atas sejadah tapi pikirannya ada di mall, pikirannya ada di jalan, ada di mana-mana. Ujung-ujungnya dia lupa udah rakaat keberapa dia kadang-kadang. Itu karena pikirannya itu lepas. Ini rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga kayaknya, bingung dia. Akhirnya dia sujud sahwi. Setiap sholat sendiri pasti sujud sahwi kayaknya gitu loh. Kalau sekali-kali sujud sahwi itu wajar. Ini setiap sholat sendiri pasti sujud sahwi aja melulu kadang-kadang. Kalau misalkan sekali-kali sujud sahwi itu wajar. Kalau setiap sholat sujud sahwi kan repot. Ini rakaat kedua atau rakaat ketiga nih. Ini rakaat pertama atau rakaat keempat ya. Terlalu aja kalau pertama dengan keempat mah kadang-kadang gitu ya. Nah, ini pikiran, makanya pikiran itu harus dikasih kerjaan, Pak. Apa kerjaan pikiran? Pertama, kerjaan pikiran itu harus memahami apa yang kita baca. Jadi kalau misalkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, pikiran itu memahami dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ketika kita baca, sebetulnya kan bacaan sholat cuma itu tuh aja, Pak, dari dulu. Tapi aneh kenapa kita nggak ngerti-ngerti, Pak, gitu loh. Walaupun kita nggak ngerti detailnya, Pak, minimal kita ngerti globalnya aja, Pak, sebetulnya, Pak. Minimal ngerti globalnya aja. Dari mulai kita ketika baca iftitah. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kita baca Allahu Akbar kabir, Allah yang maha besar. Ya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, maha suci Allah. Ya, pujian bagi Allah, tasbih bagi Allah, maha suci Allah, bukratan wa asila, baik di pagi hari dan waktu petang hari. Inni wajjahtu, sesungguhnya aku hadapkan wajahku wajhiya kepada pencipta langit dan bumi dan seterusnya. Itu kan sebetulnya mudah-mudah saja yang begitu. Al-Fatihah misalkan, kalau suratnya is oke lah, kita nggak hafal nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita nggak paham tentang bacaan-bacaan sholat, minimal kita tentang bacanya itu benar gitu, sehingga pikiran kita itu mengarahkan, oh ini bacaannya begini, tartilnya begini, oh ini baru 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi pokoknya dikasih kerjaan aja, maka pikiran nggak bakalan kemana-mana. Tapi apa yang menyebabkan pikiran kita sering kemana-mana? Karena dia nganggur ketika sholat, sehingga yang aktif dalam sholat kita itu cuma mulutnya doang sebetulnya. Yang aktif itu cuma fisiknya doang, sementara pikir kita kemana-mana, makanya dia nyari kerjaan sendiri. Ketika dia nyari kerjaan sendiri, disitulah kadang-kadang kita sering blank dalam sholat kita gitu. Nah, makanya khususnya itu khusus pikiran, Pak. Baru yang kelima adalah khusus hati, Pak. Perasaan, menghayati. Nah, inilah sebetulnya nanti kalau misalkan kita sampai ke sana, sholat kita akan melahirkan power yang luar biasa terhadap diri kita nantinya. Itulah yang disebut sama Nabi, sama Allah dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah yang kata Allah, wasta'inu bisobri wassalah. Sholat itu bisa mendatangkan pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dikerjakan dengan penuh kekhusyuan. Jadi kita bukan hanya bicara terkait dengan sah enggak sholat kita, itu mah sudah khatam kita sebetulnya. Tinggal kita bagaimana khusyuk enggak sholat kita. Karena khusyuk itu adalah bagian daripada tata cara di mana sholat kita akan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini adalah hadis-hadis yang menganjurkan kita agar senantiasa khusyuk di dalam sholat. Ya, jadi begitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tasa'ub minasyaiton,
Menguap itu minasyaiton, bagian daripada kerjaan setan. Tasa'ub itu minasyaiton, sesuatu yang disukai setan. Fa idza tasa'aba ahadukum, maka apabila tasa'aba, menguap, ahadukum, salah seorang dari kalian, falyakzim mastata'a, maka tahanlah mastata'a, semampunya. Rawahu Muslim wa Tirmizi wa zada fis sholati, yaitu ketika di dalam salat. At-tasa'ub yakunu bisababil imtila'i minal akli au istila'il kasali. Qulu dzalika mimma yuhibbuhu syaiton faka'annahu minhu fa amar syari ayyam saka al-mutasa'ib famahu mastata'a. Muhafazatan 'alal khusu'i wa ibtiadan 'anid dhuhki syaiton alaihi au dukhulihi fi fihi au dukhulihi fi fihi. Jadi tasa'ub yakunu bisababil imtila minal akli au istila'il kasali. Itu nguap itu Pak ada dua sebab kata ulama. Satu, nguap itu disebabkan karena imtila, karena penuhnya perut kita, kenyang, minal akli, dari makan, au istila'il kasal, atau nguap itu adalah merupakan ciri orang malas. Jadi hal yang demikian itu adalah yuhibbuhu syaiton, dia amat sangat disukai oleh setan. Faka'annahu minhu fa'amar sahri ayyam sakal mutasaib pamahu mastato. Maka karena itulah syariat memerintahkan orang yang ketika nguap dalam sholat untuk menahan mulutnya. Jadi menahan mulut itu apa? Muhafazatan alal khusu wabti'adan anni dhuhikis syaiton alaihi au dukhulihi fihi. Dalam rangka untuk menjaga kehusuan dan menjauhkan dari tertawanya setan dan masuknya setan ke dalam mulutnya melalui menguap. Makanya ketika kita tasawuf, fal yakzim mastato'a. Bagaimana fal yakzimnya? Maka tahanlah semampunya. Apa? Idza tasa'aba ahadukum fal yadahu ala fihi fa inna syaitana yadkhulu ma'at tasawuf. Apabila nguap salah seorang dari kalian, letakkan tangannya di mulutnya, sesungguhnya setan masuk ke dalam tubuhnya melalui jalur menguap. Jadi begitu. Makanya kalau nguap kita harus tahan gini Pak. Pertama ditahan dulu untuk tidak nguap, terutama dalam sholat. Jadi dilarang kita itu. Ya, kenapa? Karena menguap itu adalah merupakan satu perbuatan yang sangat dicintai setan gitu. Jadi setan itu kalau ada orang yang dalam sholat itu nguap, setan itu senang tuh. Bahkan setan itu tertawa. Yang kedua bukan hanya itu, ternyata dalam hadis yang lain ternyata menguap itu adalah merupakan pintu masuk setan itu masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kata Rasul, kalau misalkan salah seorang dari kalian itu menguap, buru-buru tahan. Pertama tahan dulu agar tidak nguap. Kalau nggak kuat, buru tahan ini. Nah gitu. Jadi begitu, ditahan kayak begitu. Itu ternyata pintu masuk setan Pak. Ya, dalam sholat. Kalau bahasa kitanya Pak, bahasa kitanya nih gampangnya, sholat ini kan kita sedang munajat kepada Allah. Sholat ini kita sedang munajat kepada Allah. Nah, munajat itu kita sedang komunikasi dengan Allah. Pertanyaan saya, kalau misalkan Bapak sedang ngobrol dengan teman, dengan sahabat, dengan saudara kita, dengan rekan kerja kita, apalagi dengan atasan kita, Bapak sedang ngobrol berhadap-hadapan, kemudian pas ketika ngobrol Bapak nguap, kira-kira Pak, itu atasan kita senang nggak Pak kira-kira Pak sebetulnya? Ya, kayaknya besoknya kalau misalkan kita ngobrol lagi diajak ngobrol atasan, kemudian kita nguap, kayaknya langsung dikasih SP kayaknya Pak gitu loh. Nah sama, kita itu sholat itu sedang munajat dengan Allah, sedang ngobrol dengan Allah, sedang komunikasi dengan Allah. Masa kita sedang komunikasi ngobrol dengan Allah kita nguap di hadapan Allah? Itu seolah-olah menunjukkan satu, kita malas banget kayaknya berhadapan dengan Allah. Malas kita. Sehingga tahan sebisa mungkin, karena sebagai etika dan adab kita ketika kita ngobrol dan berhadapan dengan Allah, dengan sahabat kita, dengan kawan kita, dengan saudara kita, dengan atasan kita, itu adalah perkara yang sebetulnya tidak beretika dan tidak beradab, apalagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebisa mungkin kalau lagi sholat ditahan apanya Pak?
Makanya kan dalam hukum agama kita, Pak, kalau ngantuknya ngantuk berat, itu boleh. Termasuk sesuatu yang boleh menunda sholat itu satu, lapar banget. Yang kedua, ngantuk banget. Lapar banget, ngantuk banget, itu boleh menunda sholat. Karena kalau misalkan kita lapar banget kemudian kita sholat, Pak, pasti nggak bakalan khusyuk. Ini laparnya bukan sedang puasa, Pak ya. Bukan sedang puasa, sedang biasa. Kita misalkan kita belum makan nih. Dari pagi kita belum makan, ketemu dengan zuhur, lapar banget, itu boleh kita tunda, makan dulu sebetulnya. Karena apa? Bisa mengganggu kekhusyuan. Yang kedua, ngantuk banget, boleh tidur dulu. Kenapa sebabnya? Karena bisa jadi kita niatnya adalah memuji Allah, tapi karena kita ngantuk justru kita mencaci Allah gitu. Sehingga bacaan sholat pun ternyata seadanya. Harusnya kul huwallah pakai qaf, ini kul huwallah pakai kaf. Kalau kul huwallah pakai kaf kan makanlah Allah yang satu, kan repot nantinya. Mau sholat mau makan Allah gimana ceritanya itu. Makanya ketika dalam kondisi kita ngantuk berat dan lapar berat, boleh kita menunda sholat kita. Nah, jadi begitu. Jadi tajannubul af'al allati yuhibbuha syaitan. Jauhi perbuatan-perbuatan yang menyebabkan cintanya setan kepada kita. At-tasa'ub fi sholati yunafil khusyu. Karena orang yang nguap dalam sholat itu menunjukkan pasti dia tidak khusyuk. Yunafil khusyu, meniadakan kehusyuan. Itu di dalam sholat. Ya, jadi begitu. Nah, jadi hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita, walaupun hukumnya tidak sampai membatalkan sholat, tapi paling tidak menegaskan tentang kemakruhan sholat. Satu, ketika tasawub, yaitu dalam kondisi ketika kita nguap, atau karohatus sholat bihadratit ta'am, makruh sholat ketika sudah terhidangnya makanan, atau menahan buang air kecil maupun buang angin. Ya, dan itu adalah merupakan sesuatu yang apa? Sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah ketika sholat, bahkan itu adalah merupakan perbuatan yang mendatangkan cintanya setan kepada orang yang sholat. Jadi pantas kalau misalkan kita ternyata ya sholat itu kalau melakukan hal-hal yang demikian memang menghilangkan kehusuan dalam diri kita. Kalau sudah kehilangan kehusuan, maka hilang hikmat kita di dalam sholat kita. Itu hadis-hadis terakhir terkait dengan babul hissi alal khusu'i fi sholah, anjuran agar kita berlaku khusyuk di dalam sholat kita. Masih ada waktu nggak, Pak? Hah? 3 menit ya. Ada pertanyaan nggak, Pak? Apa? Kalau wajah itu ketika kita di luar Masjidil Haram, tidak melihat Masjidil Haram, wajah itu ke tempat sujud. Ketika di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah, maka wajah itu boleh menghadap ke Ka'bah. Karena kita di sini nggak ada Ka'bah, maka wajah itu menghadapnya kemana? Ke tempat sujud. Ketika kita berada di hadapan kita Ka'bah itu, maka wajah boleh dihadapkan kemana? Boleh dihadapkan ke Ka'bah. Ya, kita kan kalau misalnya di sini kan nggak ada Ka'bah, maka kita menghadap ke situ. Tapi ketika misalkan ada Ka'bah kita di sana di Masjidil Haram, maka hadapkan wajah kita boleh ke Ka'bah. Boleh dua pilihan. Mau dihadapkan ke mana? Ke tempat sujud atau dihadapkan ke Ka'bah. Itu dua pilihan ketika di sana. Nah, jadi begitu. Ya. Itu namanya menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat itu bukan hanya badannya, Pak ya, seluruhnya. Wajah kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, itu yang disebut dengan fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Wajah kita, maksudnya keseluruhan daripada tubuh kita menghadapkan ke arah Masjidil Haram. Babul masajid, bab tentang masjid. Nah, ini penting, bab tentang masjid nih. Jadi hadis pertama tentang masjid itu, Pak, itu bukan hanya terkait dengan membangun masjid. Amara Rasulullah SAW bibina il masajid biduri wa antunazzofa wa tutayyiba. Rasulullah memerintahkan kita membangun masjid di kampung kita, kemudian membersihkan masjid, kemudian memberikan wangi-wangian ke dalam masjid. Jadi dalam hadis itu bukan hanya membangun masjid. Kita makan taunya tentang man bana masjidan doang sebenarnya. Pas udah bangun masjid ditinggalin sama panitia, kadang-kadang itu salah.
Perintahnya dalam hadis itu satu paket, membangun masjid, merapihkan masjid, mewangikan masjid, bahkan sampai masjid itu nyaman dipakai sholat. Nah, itu nanti kita bahas lah ya, terkait dengan masalah masjid. Karena waktunya sudah habis juga ya. Termasuk terkait dengan memasang AC supaya kita nyaman, itu bagian daripada perintah membangun masjid. Makanya nanti kan ada cerita marbot masjid pertama itu perempuan, Pak. Namanya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan itu marbot pertama dalam sejarah adalah perempuan. Sampai-sampai ketika wafat Ummu Mahjan itu kan Nabi nggak dikasih tahu. Nabi nggak dikasih tahu kan marah Nabi kan? Karena sahabat pikir itu adalah merupakan wanita biasa saja. Sampai-sampai Nabi minta ditunjukin di mana kuburnya. Kemudian Nabi berdoa, ada yang mengatakan Nabi sholat di kuburannya, dan semua ahli kubur yang di situ ada Ummu Mahjan marbot masjid, kuburannya menjadi terang gara-gara marbot itu di situ, gara-gara Nabi mendoakan di situ. Jadi marbot pertama itu perempuan, Pak, yang merapikan masjid. Ini nanti kita bahas insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Itu barangkali karena waktunya juga yang membatasi kita. Sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah kekeliruan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.